wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Anggota kelompok yang pertama Risinta Putri Ambarsari dengan NIM 21110111124. Yang kedua Nurul Akbar Nasyibandi 21110111139. Yang ketiga Wijdan Cahyo Utomo dengan NIM 21110111140. Yang keempat Galusila Putri Adi dengan NIM 21110111151. Yang terakhir Ahmad Afisal Dika dengan NIM 21110111153. Asam adalah zat yang dapat berdisosiasi atau mengurai menghasilkan hidrogen. Basa adalah zat yang dapat menangkap ion hidrogen. Asam kuat seperti asam hidroklorida dapat berdisosiasi dengan sempurna dalam larutan encer. Asam lemah seperti asam karbonat hanya berdisosiasi sebagian dalam larutan encer. Pendaparan adalah reaksi terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen terhadap setiap basa atau asam lemah yang ada. Reaksi ini memperkecil perubahan pH baik dengan cara meningkatkan sebagian dari ion hidrogen yang ditambahkan atau berdisosiasi lebih jauh untuk mengisi kekurangan ion hidrogen secara konvergensi, kesamaan, atau kebasaannya. Carian biologis disebut pH ialah diambil dari konsentrasi ion hidrogen dalam darah. pH berasal dari hubungan antara konsentrasi ion hidrogen dan asam karbonat. Konsentrasi asam karbonat H2CO bergantung pada jumlah karbon dioksida yang dapat dalam darah. Yang kedua yaitu basa. Kebalikan dari asam, basa adalah substansi yang dapat menangkap atau bersenyawa dengan ion hidrogen dari sebuah larutan ekseptor proton. Basa yang kuat seperti natrium hidroksida NaOH merurai dengan mudah dalam larutan dan beraksi kuat dalam asam. Basa dapat menerima ion hidrogen untuk membentuk H2CO dengan juga HPO adalah suatu basa karena ia dapat menerima satu ion hidrogen untuk membentuk H2PO. Protein dalam tubuh berfungsi sebagai basa karena asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif setiap menerima ion-ion hidrogen. Definisi keseimbangan asam dan basa adalah homeostatis dari kadar ion hidrogen pada cairan tubuh. Asam terus-menerus diproduksi dalam metabolisme normal. Meskipun banyak terbentuk asam sebagai hasil dari metabolisme, namun hidrogen cairan tubuh tetap rendah. Meskipun kadarnya rendah, hidrogen yang stabil perlu dipertahankan agar fungsi sel dapat berjalan normal. Fluktuasi kadar asam basa mempunyai efek yang penting terhadap aktivitas enzim seluler. Efek terhadap enzim seluler yaitu perubahan dari hidrogen yang relatif kecil dapat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Sistem buffer yaitu sistem dapar atau buffer mencegah penurunan pH yang membahayakan. Dapar jangka pendek kemampuan terbatas tetapi dapat mendapar beban asam dalam beberapa detik atau beberapa menit. Misalnya sistem dapar karbonat plasma. Pendaparan cepat bertindak sebagai pedal rem yang bekerja segera terhadap penurunan pH akibat pembebanan asam dalam darah. Sistem dapar bikarbonat bertanggung jawab atas pendaparan sekitar 40%. Beban asam melalui pendaparan dalam darah dan cairan interstisial karena karbon dioksida normalnya dihembuskan keluar lewat paru sehingga memperkecil perubahan konsentrasi ion hidrogen dan memperkecil pH. Ion bikarbonat dipakai habis dalam dapar ion hidrogen. Sistem dapar bikarbonat adalah kemampuan meregenerasi bikarbonat. Sel darah merah bertindak sebagai sistem dapar cepat melalui reaksi karbonat hemoglobin.
Eritrosit juga permeabel, bebas bagi karbon dioksida sehingga baik asam folat maupun dapar hemoglobin mencegah peningkatan pH yang normalnya terjadi akibat dioksigenasi hemoglobin, yaitu membuang oksigen dari hemoglobin. Selanjutnya pendaparan lambat. Alkane, bikarbonat jenuh. Penyerapan komponen utama sebuah beban asam tetap sekitar 60%. Selanjutnya diekskresikan melalui ginjal. Dapar jangka panjang adalah protein, jaringan, fosfat organik interseluler, dan fosfat tulang. Penanganan ion hidrogen oleh ginjal. Ginjal berperan penting dalam regensi dapar bikarbonat maupun ekskresi asam tetap. Yang pertama reabsorpsi bikarbonat, yang kedua ekskresi asam tetap, ketiga ekskresi keasaman tertirasi, yang keempat ekskresi amonium. Kelainan utama dalam keseimbangan asam basa yaitu asidosis dan alkalosis. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam yang menyebabkan penurunannya pH darah. Selanjutnya alkalosis. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa yang menyebabkan peningkatannya pH darah. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jika pH darah kurang dari 7,35 atau di mana darah seseorang dinilai terlalu asam, kondisi tersebut dinamakan asidosis. Setelah orang tersebut dinyatakan mengalami asidosis, langkah selanjutnya adalah dalam kadar PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida. Jika PCO2 kurang dari 35-45 mm air raksa, maka orang tersebut mengalami asidosis metabolik, di mana kondisi ini terjadi ketika produksi asam di tubuh terlalu banyak atau saat ginjal tidak mampu mengeluarkan asam dari dalam tubuh. Dengan sebaliknya, jika PCO2 lebih dari 35-45 mm air raksa, maka orang tersebut mengalami asidosis atau respiratorik, di mana kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada sistem pernafasan yang meningkatkan kadar karbon dioksida di dalam darah. Selanjutnya, jika pH darah lebih dari 7,45 atau di mana darah seseorang dinilai terlalu basa, kondisi tersebut dinamakan alkalosis. Setelah orang tersebut dinyatakan mengalami alkalosis, langkah selanjutnya adalah melihat kadar HCO3 atau bikarbonat. Jika bikarbonat kurang dari 22-28 mili ekuivalen per liter, maka orang tersebut mengalami alkalosis respiratorik, di mana terjadi bila aliran darah tidak mengandung cukup karbon dioksida. Dengan sebaliknya, jika bikarbonat lebih dari 22-28 mili ekuivalen per liter, maka orang tersebut mengalami alkalosis metabolik, di mana terjadi bila tubuh kekurangan banyak zat asam atau malah kelebihan zat basa. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, asidosis dan alkalosis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metabolik dan respiratorik. Yang metabolik yaitu kesetimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal, sedangkan respiratorik yaitu penyakit paru-paru atau kelainan pernafasan. Asidosis dan respiratorik yaitu kekurangan asam karbonat, merupakan suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penurunan primer dari PaCO2 atau hipokapnia sehingga terjadi penurunan pH. PaCO2 lebih kecil dari 35 mili air raksa. Kompensasi ginjal berupa penurunan ekskresi H+ dengan akibat lebih sedikit absorpsi HCO3. Penurunan HCO3 serum berbeda-beda tergantung apakah keadaannya akut atau kronik.
Selanjutnya yaitu sebab-sebab alkalosis respiratory. Yang pertama, perangsangan sentral terhadap pernafasan yang terdiri hiperventilasi psikologenik yang disebabkan oleh stres emosional. Kedua, keadaan hipermetabolik yaitu demam, tirotoksikosis. Yang ketiga, gangguan SPP. Yang keempat, cedera kepala atau gangguan pembuku darah otak. Yang kelima, tumor otak. Yang keenam, intoksikasi salisilat awal. Yang selanjutnya, hipoksia, yaitu terdiri pneumonia, asam, edema pari. Kedua, gagal jantung, kongestif. Yang ketiga, tinggal di tempat yang tinggi. Selanjutnya, ventilasi mekanik yang berlebihan. Akut atau tidak terkompensasi. Kejadian belum lama atau belum ada hasil upaya tubuh untuk mengompensasi perubahan pH darah. Gambaran klinisnya agak khas, pasien mengeluh parestesia, baal, kesemutan, dan pusing. Penurunan PaCO2 akan meningkatkan pH darah. Setiap perubahan 10 mg akan terjadi penurunan pH sebesar 0,08 unit. Yang kedua, kronik atau terkompensasi. Kejadian sudah melampaui 48 jam dan telah terdapat hasil upaya tubuh untuk mengompensasi perubahan pH. Sering pada pasien dengan sirosis hepatis. Komplikasi gagal ginjal akut, penurunan PaCO2 akan meningkatkan pH darah. Setiap perubahan 10 mg akan terjadi penurunan pH sebesar 0,03 unit. Mekanisme kompensasi: penurunan respirasi, peningkatan ekskresi bikarbonat di ginjal, penahanan asam sama dengan dominansi buffer asam. Hasil HCO3 20,0 mili ekuivalen per liter, H2CO3 0,8 mili ekuivalen per liter. Rasio 25 yaitu 1 PCO2 25,0 mm air raksa dengan pH 7,52. Normal HCO3 plus 24,0 mili ekuivalen per liter. H2CO3 1,2 mili ekuivalen per liter. Rasio 20 sama dengan 1 PCO2 40,0 mm air raksa dengan pH 7,4. Penyebabnya yaitu pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi yang menyebabkan terlalu banyaknya karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Penyebabnya hiperventilasi yang paling sering ditemukan adalah kecemasan. Penyebab lain dari alkalosis adalah rasa nyeri, sirosis hati, kadar oksigen darah yang rendah, overdosis aspirin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.